Rabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban sebagai seorang muslim, yakni salat zuhur secara berjamaah. Dan juga saat ini kita masih melaksanakan salah satu kewajiban puasa siam di bulan Ramadan. Semoga setiap apa yang kita lakukan dari kebaikan yang kita tunaikan, Allah Subhanahu wa taala catat sebagai kebaikan, dan kelak dengan rahmatnya kita dimasukkan ke dalam salah satu dari penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercerahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang tetap istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur arsadakum wa iyyakum. Ibadah puasa merupakan ibadah yang terbaik. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala punya cara tersendiri untuk membalas pahala bagi para shaimun. Begitu agungnya puasa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun di sisi yang lain, Rasulullah juga memberikan nazir, memberikan semacam peringatan dini untuk umatnya. Beliau bersabda, "Rubba shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas." Berapa banyak dari sekian umatku yang mereka melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari puasanya, kecuali hanya dua saja, yakni merasa lapar, yakni merasa haus saja. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur arsadakumullah. Imam Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam salah satu kitabnya yang berjudul Bidayatul Hidayah, pada halaman ke-79 beliau mengutip perkataan ulama sebelumnya dengan mengucapkan, "Wa fi riwayah khamsun yuftirna as-shaima." Ada 5 sebab puasa seseorang itu batal. Ada 5 sebab puasa seseorang itu akan rusak. Beliau menyebutkan yang pertama adalah al-kadzibu, yakni ketika dia sedang berpuasa dia melakukan sebuah kedustaan. Kedustaan adalah salah satu dari dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedustaan adalah sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita untuk menjauhinya. Sampai dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa inna rajul la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban." Jauhilah selalu oleh kalian sifat dusta, karena sifat dusta itu akan menggiring seseorang kepada keburukan, dan keburukan itu akan menjadikan seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Tidaklah seseorang dalam hidupnya selalu melakukan kedustaan, kecuali akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang kadzdzab, sebagai orang yang benar-benar suka berdusta. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur arsadakumullah, ini perkara pertama yang bisa menghapus pahala seseorang, yakni al-kadzibu. Kemudian yang kedua,
beliau menyebutkan yakni wan namimat wal ghibatu, yakni suka menggibah, membicarakan orang lain dan orang yang dibicarakan tidak ada posisinya. Ketika disebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, mal ghibah?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan gibah tersebut? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzikraka akhaka bima yakrahu." Engkau menyebutkan sesuatu kekurangan dari saudaramu, dan jika sampai kepadanya dia tidak suka dengan hal tersebut. Kemudian sahabat mengucapkan lagi, bertanya kembali, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika kami mengucapkan tersebut betul-betul ada sifat buruk pada teman kami?" Maka beliau menjawab, "Itulah yang disebut dengan ghibah. Sementara jika engkau membicarakan sesuatu yang tidak ada pada diri saudaramu, maka engkau telah berdusta dan menuduh kepadanya." Ikhwani rahimakumullah, ghibah itu benar. Ghibah itu benar ada pada diri seseorang, namun tidak ada kemaslahatan kita membuka aib saudara kita. Meskipun nanti ada pembahasan tersendiri, ma yubahu fil ghibah, perkara yang diperbolehkan seseorang untuk menggibah, salah satunya adalah tahzirul muslimin, memberikan peringatan tentang keburukan seseorang kepada kaum muslimin. Jika niatnya seperti ini tidak ada masalah, tapi jika niatnya melepaskan kemarahan kepada si fulan, maka itu sebenarnya adalah ghibah. Kemudian yang ketiga, perkara yang bisa merusak dan menghapus pahala puasa seseorang adalah wan namimatu, suka melakukan namimah atau mengadu domba. Si A mendatangi si B dengan menjelek-jelekkan tentang dirinya dan mengatakan, "Wahai si B, ketahuilah si C telah berbuat buruk kepada dirimu, bahwa si C telah melakukan kedustaan atas dirimu. Sungguh dia bukan teman yang baik." Begitu juga ketika si A mendatangi si B, mendatangi si C, dia mengatakan, "Wahai si C, si B telah berbuat keburukan denganmu. Dia telah membicarakan dirimu. Sungguh dia bukan teman yang baik." Apa yang terjadi? Si B dan C yang sebelumnya baik, sebelumnya saling bermaafan, sebelumnya saling berteman, kemudian karena perilaku si A tadi sehingga mereka bermusuhan, dan bahkan tidak sedikit yang menyebabkan terputusnya hubungan antara keduanya. Ini adalah namimah. Namimah adalah perkara yang sangat berat, sampai disebutkan dalam riwayat yang sahih, la yadkhulul jannata nammam, tidak akan masuk surga orang-orang yang suka berprofesi sebagai pengadu domba. Waliyazubillah. Kemudian yang keempat, perkara yang bisa merusak dari ibadah puasa kita adalah wal yaminul kadhibah, suka bersumpah dengan sumpah yang palsu. Demi Allah, saya tidak melakukannya, padahal dia mengerjakannya. Demi Allah, saya tidak mengambilnya, padahal dia paling banyak mengambil jatah atas dirinya. Demi Allah, modal barang ini adalah 100.000, maka saya jual 120.000, padahal modalnya hanya 75.000. Orang-orang yang berdusta seperti ini, di saat dia berpuasa, maka dikhawatirkan sekali termasuk yang tersifati dengan sabda Rasulullah tadi, berapa banyak manusia dari umatku yang mereka puasa tidak mendapatkan balasan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Maka ikhwani rahimakumullah, ini perkara yang sangat berat sekali. Bukan kita tidak boleh mengambil keuntungan dari dagangan yang sedang kita dagangkan, tapi berdusta dengan menyebutkan modal A padahal seharusnya nilainya B, itu adalah perkara yang sangat besar. Oleh karena itu, adab dalam berdoa sebaiknya tidak menyebutkan nominal modal yang dia punya, agar kita terbebas dikhawatirkan berbuat dusta atas kedustaan yang mungkin terjadi pada diri kita. Kemudian yang kelima, perkara yang bisa
merusak pahala dari puasa seorang menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, yakni yang terakhir adalah wan nadhur bisyahwatin, melihat lawan jenis dengan syahwat. Jika dia melihat lawan jenisnya dengan syahwat tidak sampai keluar air maninya, maka dia dihukumi puasanya rusak. Namun jika dia melihat lawan jenisnya hingga inzal atau keluar air maninya, maka para ulama menghukumi puasa mereka betul-betul batal. Kalau melihat dengan syahwat tidak sampai mengeluarkan maninya, betul-betul bisa merusak dan menjadikan pahala dia batal. Lalu bagaimana sampai melakukan sebuah hal yang lebih berat seperti onani dan masturbasi? Tentu itu perkara yang lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama 4 mazhab dalam kitab Al-Fiqhu ala Mazahibi Al-Arba'ah disebutkan para ulama sepakat dari seluruh mazhab bahwa melakukan onani bisa membatalkan puasa yang sedang dia jalani. Maka ikhwani rahimakumullah, jagalah pandangan mata kita, jagalah lisan kita, jagalah hati kita dari perkara-perkara yang bisa merusak puasa. Kalau puasa hanya mampu menahan lapar dahaga dan menjauhi pasangan halalnya, tentu itu begitu mudah. Namun untuk mendapatkan puasa yang terbaik, yakni siyamul khas alal khas, puasanya orang-orang yang khusus di atas orang-orang yang khusus, tentu butuh hati yang bersih, butuh ilmu yang baik. Tentu yang terpenting adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di puasa yang telah kita jalani Allah menerima ibadah siam kita, Allah menerima sedekah kita, Allah menerima ibadah qiraatul Quran kita. Kemudian jika Allah masih memberkahi umur kita, kita masih bisa menyelesaikan puasa yang akan datang. Semoga Allah mempermudah kita untuk melakukan kebaikan kembali, meluruskan niat kita dan menjaga puasa kita dari keburukan. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.